Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Taufik dari kelas B jurusan Ilmu Peternakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara untuk mendapatkan nilai IRR atau Internal Rate of Return dalam sebuah usaha untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu studi kelayakan. Untuk lebih lanjutnya, yuk kita simak videonya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Internal Rate of Return atau biasa disebut dengan IRR. Jadi IRR itu adalah metode untuk menghitung investasi dengan menghitung tingkat bunga yang menyamakan sekarang nilai investasi dengan penerimaan sekarang khas bersih di masa yang akan datang. Oleh karena itu, jika nilai IRR itu lebih dari nilai modal, maka proyek tersebut bagus. Tetapi jika kurang, otomatis jelek. Dan untuk apa saya capek-capek untuk buat proyek atau usaha tersebut, sedangkan uang yang saya simpan itu jauh lebih menguntungkan dibandingkan saya menjalankan proyek tersebut. Ditambah lagi jika saya menggaji pekerja dan ternyata uangnya itu hanya berkembang begitu-begitu saja atau kecil, ya untuk apa gitu. Makanya kita perlu menghitung yang namanya Internal Rate of Return atau disebut IRR-nya. Jadi di tabel IRR ini itu ada beberapa kolom, dan kolom pertama ini itu ada tahun mulai dari 0 bisa kita lihat mulai dari 0 sampai 5. Kemudian di tabel ataupun kolom selanjutnya ini itu ada cash out. Jadi cash out ini itu adalah uang yang saya keluarkan. Mulai dari saya keluarkan untuk tahun ke-0 itu adalah modal yang saya keluarkan. Misal saya taruh di sini adalah 144.740.000. Jadi biasanya modal ini digunakan untuk entah itu membeli peralatan, pembangunan usaha dan lain-lain sebagainya. Kemudian cash out yang di tahun pertama sampai tahun kelima itu biasanya ini asalnya itu dari tabel amortisasi atau biasa disebut dengan asuransi ke bank. Jadi di dalam asuransi ke bank itu ada beberapa, ada yang namanya pinjaman, ada juga yang namanya bunga, dan ada yang namanya asuransi pokok. Jadi yang saya taruh dari tahun pertama sampai tahun kelima itu adalah asuransi pokoknya. Jadi misalkan saya meminjam 10 juta, saya mengasuransi misal 10 juta. Jadi berarti bunganya itu misal saya taruh 2 juta, otomatis asuransi pokoknya itu adalah 8 juta. Dan biasanya modal utama itu berasal dari pinjaman dari bank. Oleh karena itu kita harus membayar ke bank. Kemudian perlu diketahui untuk tahun pertama, tahun ke-0 ini itu biasanya diperoleh dari tabel investasi. Kemudian dari tahun 1 sampai 5 ini itu diperoleh dari tabel amortisasi. Kemudian kita beralih ke tabel kolom selanjutnya, yaitu cash in. Jadi di cash in ini ada yang namanya net profit dan ada yang namanya depletion. Jadi net profit di sini itu ada didapatkan biasanya dari laporan rugi laba atau biasa disebut dengan income statement atau biasa juga disebut dengan perhitungan laba bersih. Bisa kita lihat untuk tahun ke-0 itu tidak ada, tapi untuk tahun pertama sampai kelima itu bisa kita lihat nilai net profitnya di sini. Kemudian selanjutnya itu depletion, sama halnya dengan net profit. Jadi untuk tahun pertama itu dia untuk tahun ke-0 bisa kita lihat di sini 0, dan untuk tahun pertama sampai tahun kelima ini jumlahnya sama karena berasal dari tabel depresiasi. Kemudian kita beralih ke selanjutnya, yaitu kolom net cash flow. Jadi
Untuk mengetahui ataupun mengetahui nilai-nilai yang ada di cash flow itu bisa kita lihat rumusnya di sini, yaitu NCF sama dengan cash in dikurang cash out, di mana cash in itu net profitnya ditambah depreciation-nya dikurang dengan cash out. Kenapa bisa di sini kurung? Itu menandakan bahwa kenapa nilai di sini bisa kurang, itu menandakan bahwa berarti nilainya minus. Kenapa bisa minus? Karena net profitnya di sini 0 ditambah dengan nilai depreciation-nya 0 dikurang dengan nilai cash out-nya, yaitu 144.740, makanya di sini minus 144.740. Sama halnya yang di bawah, untuk memperoleh net cash flow-nya 15.188.119, itu nilai net profit-nya ya 14.760.795 ditambah 8.800.000, kemudian dikurang dengan 8.372.676, maka didapatkan hasil 15.188.119. Sama halnya dari tabel cara perhitungannya itu sama halnya dari tahun pertama sampai tahun kedua. Untuk tahun kedua sampai tahun kelima itu perhitungannya sama dengan dari tahun pertama dan tahun ke-0. Kemudian setelah itu kita beralih ke discount flow. Jadi discount flow ini itu adalah metode untuk menghitung proyek pertumbuhan suatu investasi dalam beberapa waktu ke depan. Jadi konsepnya ini berdasarkan pikiran bahwa jika saya menginvestasi 1 juta dana, maka dana tersebut itu akan berkembang sekian persen atau mungkin sekian kali lipat setelah beberapa tahun tertentu. Disebut diskon cash flow atau biasa disebut juga dengan arus kas yang terdiskon, atau cara menghitungnya itu dengan mengestimasi arus dana di masa yang akan datang untuk kemudian di-cut untuk menghitung dana di masa ini. Jadi diskon yang saya pakai di sini itu ada dua, ada yang 18% dan ada 30%. Itu tergantung dari jenis bisnisnya. Kemudian untuk menghitung diskon flow-nya itu bisa kita lihat rumusnya di bawah sini, itu DFCN sama dengan dalam kurung 1 dibagi dengan 1 ditambah 18% dikali NCFN-nya. Jadi untuk lebih jelasnya, jadi kenapa di sini bisa diskon flow untuk tahun ke-0 itu 144.740 karena mengikut dari net cash flow-nya. Jadi untuk tahun pertama itu bisa kita hitung. Jadi 1 dibagi dengan 1 ditambah 18% dikali dengan ini 15.188.119 berpangkat 1. Jadi hasilnya itu 12.871.287. Sama halnya juga dengan ini, cara perhitungannya sama di atas. Jadi untuk memperoleh hasil 22.447.080 itu pertama yaitu
perhitungannya 1 dibagi dengan 1 ditambah 18% dikali dengan NCFN-nya. Jadi NCFN-nya ini itu 31.255.315 berpangkat 2 karena berada di tahun kedua. Jadi perhitungan dari tahun pertama sampai tahun kedua itu sama, cuman pangkat N-nya di sini itu berdasarkan dengan tahunnya. Kemudian juga untuk NCF-nya itu berdasarkan nilai setiap tahun. Sama halnya juga 30% di sini perhitungannya sama dengan diskon flow yang ada di 18%, sama, rumusnya sama, cuma yang membedakan 30% dan 18%. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Jadi untuk memperoleh nilai 11.683.168 itu 1 dibagi dengan 1 ditambah 30% dikali dengan NCF-nya berdasarkan setiap tahun. Jadi NCF-nya untuk tahun pertama itu adalah 15.188.119 berpangkat 1 karena ini berada di tahun pertama. Kemudian menghasilkan 18.494.269. Jadi perhitungannya ini sama sampai ke bawah, cuman yang membedakan adalah net cash flow-nya sama tahunnya dan persen yang digunakan. Jadi setelah didapatkan hasil diskon flow 18% sama 30% selama dari 0 sampai 15 tahun, maka ditotal. Jadi totalnya di sini untuk 18% ada 48.095.894 dan untuk diskon flow 30%-nya itu totalnya 91.287.477. Jadi setelah didapatkan hasilnya, maka kita bisa menghitung IRR-nya. Jadi di sini bisa kita lihat IRR-nya itu ada 18% ditambah rumusnya itu 18% ditambah total dev 18% dibagi total dev 18% dikurang total dev 30% dikali 30% dikurang 18%. Jadi ini 18% itu dikurangi dengan total DF-nya. Yang 18% itu total DF-nya ada 48.095.894 dibagi dengan total DF 18% sama 4 ini nilainya sama. Kemudian dikurang dengan total DF 30% yaitu 9 berarti dikurang 91.287.477. Kemudian dikali dengan 30% dikurang 18%. Jadi hasil IRR yang saya dapatkan itu adalah 1,3%. Sedangkan MARR-nya itu 20%. Jadi IRR-nya ini lebih nilai IRR-nya ini lebih kecil dibandingkan dengan MARR-nya, yaitu 20%. Jadi perlu diketahui ya bahwa MARR itu adalah minimal accretive rate of return. Ini adalah tingkat pengembalian minimum suku bunga yang menarik. Jadi ketika nilai MARR-nya itu jauh lebih besar dibandingkan nilai IRR-nya, maka usaha ataupun proyek yang dijalankan itu sebaiknya tidak dilanjutkan karena itu akan bisa merugikan gitu. Tetapi ketika nilai IRR-nya ini jauh lebih besar dibandingkan MARR-nya, berarti itu bisa menguntungkan begitu, dan usahanya itu bisa dilanjutkan. Jadi sampai di sini saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.